Tuh, mohon maaf, barusan saya nggak tahu, ternyata kameranya mati sendiri. Jadi nggak tahu barusan udah nyampe mana saya merekamnya. Barusan saya berhenti di pesantren Ummul Qura, saya lihat kameranya mati. Jadi mohon maaf, saya nggak tahu. Jadi kita lanjutin aja dari Ummul Qura aja ya, menuju rumah. Mudah-mudahan matinya nggak lama ya, jadi nggak makan, jadi masih nyambung dengan yang video sebelumnya. Atau ada kendala teknis, nggak apa-apa lah teman-teman ya, kawan, nggak apa-apa kan. Oke, kita lanjut. Bentar lagi kita nyampe ke pertigaan atau belokan antara belokan Salopa Cikatomas dan belokan Tasik Mangunreja atau arah ke Tasik Singaparna. Bukan Singaparna, ke Karangnungal Tasikmalaya. Jadi ini adalah cukup pindah pos ronda, itu pos ronda kawan, itu pos ronda. Di pos rondanya cukup indah, diraga-raga dengan cahaya gemerlap. Jembatan ya, lewat jembatan. Ada serangga masuk ke dalam, masuk di telinga. Biarinlah sore. Oke, ini dia jalan yang Salopa. Ke kanan adalah Tasik Karangnungal, kalau ke kiri itu Cikatomas, Salopa Cikatomas, Cikatomas, Cikalong, Pancat Tengah. Sini beloknya. Habis latihan poli cewek ya, sampai masuk ke kantor. Namanya barusan pas belok itu adalah Polsek Salopa, lalu ada GOR atau gedung olahraga, tempat latihan poli dan lain-lain. Tempatnya badminton, poli dan lain-lain. Ini nah di depan adalah SMPN 1 Salopa. Ini gerbangnya. Inilah suasana kalau perjalanan pulang, kalau sudah masuk ke suasana malam. Gini-gini perjalanan. Nah ini adalah pusat Salopa. Nah di depan itu adalah belokan. Nah jalan ini adalah belokan ke Yayasan Pondok Pesantren Baitul Hikmah yang saya katakan tadi. Oke, ini dalam pusat Kecamatan Salopa. Jadi di sini kalau kata saya ini adalah tempat atau kotanya, tempat yang paling ramai. Nah sekalian saya lupa, kalau yang belum tahu ada yang disebut dengan Danau Lemona. Nah yang
disebut Danau Lemona itu adalah yang di depan. Itu ada plang. Itu plang Danau Lemona. Nah, ini dia. Ini adalah Danau Lemona. Ini Danau Lemona. Kalau nanti kapan-kapan saya akan membahas tentang Danau Lemona, gimana itu namanya Danau Lemona. Jadi itu Danau Lemona itu adalah danau buatan yang dibikin oleh perusahaan, nggak tahu apa namanya, tapi itu usaha yang cukup terkenal di Tasik, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan roti, kue-kuean, roti martabak. Nah, yang punyanya itu membuat Danau Lemona, itu sebuah danau buatan dibikin bukan danau yang sudah jadi dari dulu, tapi itu dibikin di proses di BU, bikin danau, lalu udah jadi di situ dibikinlah gasibu yang wow, cukup enak, cukup indah dengan suasana suasana gasibu yang pakai bambu gitu. Nah, itulah dijadikan tempat makan, bakar ikan, makanan-makanan, ada roti. Dan soalnya kan di situ kan yang punya perusahaan roti Lemona kan, makanya di situ roti juga ada, bakar ikan, goreng ikan, ayam. Jadi kalau misalnya pengen istirahat, kalau lewat jalur Tasik di Tol Cikalong, bisa kita istirahat di Danau Lemona. Jadi bisa terjadi Danau Lemona. Harganya cukup terjangkau. Saya merekomendasikan, nggak terlalu untuk ekonomi saya yang cukup, itu nggak terlalu mahal. Jadi saya merekomendasikan untuk singgah di Danau Lemona. Soalnya tempatnya nyaman, suasananya nyaman, makanannya enak, menu-menunya khas, untuk lidah Indonesia, apalagi lidah orang Sunda, sambal, lalapan. Jadi nasinya cukup pulen lagi, mantap aja lah pokoknya. Jadi saya merekomendasikan untuk kalau bisa istirahat, ya ke Danau Lemona, apalagi bersama keluarga itu, karena di situ paket bisa satu paket dimakan 3 orang 2 orang gitu. Jadi enak lah, cukup terjangkau gitu. Nah, di depan kita sudah nyampe ke pom bensin yang ada di Salopa, yang tadi bilang pom bensin. Pom bensin. Bensinnya lanjut, ini adalah samping pom bensin adalah kantor desa. Itu kantor desa Mandalahayu, kantor desa Mandalahayu. Jadi kantor desa Mandalahayu itu ada di samping pom bensin Salopa. Nah, lanjut kita menuju pulang. Bentar lagi kita masuk ke PTP perkebunan, itu pohon-pohon karet itu. Jalannya bagus ini, soalnya baru beberapa bulan atau lebih 1 tahun baru diperbaiki jalan. Jadi cukup enak dilintasnya, tapi tetap kalau baru diperbaiki, karena di sini ya namanya
masih kabupaten yang ada di pelosok dibanding kotanya, makanya jalannya baru beberapa bulan sudah ada yang berlubang. Jadi jangan terlalu pede bawa motornya, tetap hati-hati. Soalnya terkadang nggak banyak lubangnya, terkadang ada lubang. Nah, kita masuk bentar lagi ke Sibolang. Tadi saya katakan Sibolang kayak nama acara sebuah acara di TV swasta itu Sibolang. Inilah Sibolang, daerah Bolang. Di Bolang ada juga tempat makan, rumah makan ayam goreng ada di depan tempatnya. Kan ada lubang, set, nah, barusan ada lubang, lumayan dalam. Nah, ini tempat makannya. Di samping kiri adalah tempat makan ayam goreng. Cuman bukan tuh depan bukan. Cuman saya nggak tahu gimana harga dan lain-lainnya, nggak tahu. Kalau saya udah sering kali kesini, jadi saya belum coba makan di tempat itu. Jadi saya nggak bisa mengatakan gimana-gimananya. Takutnya salah kalau. Kita lanjut aja. Ini adalah perkebunan yang tadi siang itu perkebunan karet. Kiri kanan saya pohon karet. Cuman mungkin di kamera ini gelap karena udah malam, kamera gelap, nggak ada gambar. Tapi biarin ya, saya rekam aja lah biar gelap juga, karena kan ingin mendokumentasikan, membuat video tentang perjalanan saya dari Tasik, dari rumah yang ada di Kecamatan Cikatomas. Di pusatnya rumah saya dekat Lapang Cikatomas, dekat Masjid Agung Cikatomas, nggak jauh, cuma beberapa menit dari tempat itu rumah saya. Dan tadi pas waktu berangkat pertama itu start saya di Masjid Agung Cikatomas, atau di sampingnya Lapang Cikatomas. Nah, ini masih kebun karet, kiri saya kebun karet, di kanannya ada rumah. Makanya namun lagi yang tadi, kalau ini truk yang kayu potong lagi pesan adalah mobil truk yang lagi mengirim kayu palet ke PKL, biasanya ke perusahaan kayu PKL. Nah, yang lagi yang tadi, berhubung yang bikin video dari saya berangkat sampai pulang, makanya walau gelap saya bikin video terus ya, terus bikin. Oke, mudah-mudahan kalian tidak bosan. Dengerin saya bicara, temani bicara aja ya. Oke, ini bentar lagi kita masuk ke Barengkok. Oh, ini sudah masuk, namanya Barengkok. Ini daerah namanya Barengkok. Di depan adalah tempat yang paling ramainya di Barengkok. Kita keluar dari perkebunan karet, kiri kanan karet. Ini adalah Barengkok. Jadi pusat keramaian untuk Barengkok ada di sini. Nggak tahu itu Barengkok nama kampung atau nama apa, saya nggak tahu. Cuman orang-orang masih namanya ini Barengkok aja. Terus kita baru nyampe Barengkok. Di depan lubang, jalan udah mulai jelek, tapi masih
aman untuk dilalui, masih bisa memilah-milah jalan yang bagus. Kebetulan motor saya lampunya bukan nggak terang, ini lampunya pakai spotlight, putihnya nggak putih, jadi putihnya putih buram yang semua kehitam-hitaman sedikit, karena kan kemarin lampu motor saya nyala lampunya terlalu terang, jadi terkadang kalau malam, terkadang waktu saya nggak kontrol pakai jarak jauh, lawan mengendara lawan pengendara yang di depan, kelihatannya takutnya mengganggu pandangan mereka. Makanya saya pakai super touch kita, yang penting lampu cukup menerangi perjalanan saya. Tapi nggak tahu sampai kapan nih. Kalau sudah bosan ya saya gunakan lagi lah nanti. Belakang saya ada kendaraan dari mobil. Di belakang juga masih ada mobil dan motor. Ya mereka duluan aja lah. Silakan duluan bos. Ya duluan aja bos. Bukan mobil lagi. Biar mereka duluan. Soalnya kata saya tadi, saya nggak suka kalau jadi nggak enak gitu. Bukan nggak suka, nggak enak gitu. Kalau misalnya ada yang mengikuti di belakang itu, kalau suasananya berjalannya seperti ini, tapi kalau di kota ramai ya oke aja lah, udah biasa gitu. Kalau di kota ramai, di belakang di depan penuh nggak apa-apa, itu udah biasa. Cuman kalau perjalanan seperti kayak gini saya lebih suka sendiri, santai, santuy. Oke, kita bentar lagi nyampe ke PTP. Wah, di HP ternyata gelap, nggak terekam. Biarin ya, nggak kelihatan jalannya, biarin, cuman kelihatan lampu kilometer motor aja. Kecepatan saya cuma 26, 30 gitu, santai. Tanah yang di depo pasirnya juga, jalan sudah mulai jelek. Nah, itu jalannya udah mulai jelek. Ya. Kayaknya lampu harus dibuka, soalnya nggak terlalu terang, penerangannya kurang, jadi susah lihat kondisi jalan. Kayaknya saya harus buka. Kalau perjalanan jauh gini susah. Kalau untuk di daerah sendiri, dari rumah biasa perlu rokok atau apapun itu nggak terlalu mengganggu, menyenangkan aja lah. Tapi untuk perjalanan jauh ternyata aduh, susah juga. Memilah-milah jalan yang bagus. Aduh. Sangat ini daerah PTP.
penduduknya lumayan banyak, tapi di dalam ya, wah ini tuh ketemu lagi sama truk pengirim kayu. Barusan sama adalah truk pengirim kayu. Jadi kalau kita pulang jam segini banyak ketemu sama truk pengirim kayu, mau di depan itu. Nah ini ngirim sama kayu, tapi kayu beruman, kayu merah. Soalnya kalau kayu merah kan bukan ke Tasik, udah kadang-kadang lewat Tasik malah keluar Tasik. Jadi kadang ke daerah Jawa Tengah, makanya di atasnya dikurung, dipakai terpal, pakai penutup plastik. Sampai BTP udah lewat. Suasana gini lah, suasana perjalanan daerah saya kalau malam. Wah, ini hati-hati, apalagi jalan di sini terlalu bagus, banyak berlubang. Makanya ini jelek. Kalau yang belum hafal udah kacau, jangan ngebut-ngebut, soalnya bahaya. Nah, di depan jalan yang rusak. Nah, udah jalan yang rusak sekarang. Nah, di sini kita kan jalan rusak lumayan panjang jalannya rusaknya. Cuman kalau saya kan udah biasa lewat sini setiap hari, jadi udah tahu arah mana yang jalannya nggak ada lubangnya. Wah ya, yang baru harus hati-hati. Terus depan adalah bus umum, bis jurusan Tasik Cikatomas Awang atau Tasik Salopa Cikatomas Bunyasi atau Tasik Salopa Cikatomas Cikalong. Di depan apa ya? Ya truk kayu lagi, bukan truk box gitu, yang ngirim barang kebutuhan. Nah, sama ini juga menjadi bahan kebutuhan, barang dari kota, untuk ngirim kayak rokok, terigu, dan lain-lain, kebutuhan masyarakat. Dan pesan kira itu mobil pengirim kayu. Iya, jalannya rusak banget. Nah, yang nggak paham hati-hati. Ya kan udah cukup lama. Iya. Jalannya jelek. Barusan ada truk, cuman mungkin nggak akan terlihat di kamera itu truk siap-siap mau ngirim kayu sama. Udah jelek lagi jalannya, jalannya jelek. Iya. Aduh, kapan mau perbaikin? Bikin sakit pinggang. Aduh. Iya. Aduh.
rumah makan Putra Sami Asin. Tempat ini saya rekomendasikan, kawan. Jadi kalau ada ini udah masuk Lengkong. Jadi selain yang tadi yang Danau Lemona, nah ini rumah makan barusan saya merekomendasikan lagi. Itu menunya ada ayam bakar, ada ayam goreng, ayam pepes ayam, pepes ikan, ayam kampung, ayam boiler, ayam kaling, ada juga soto. Harganya cukup terjangkau, sangat-sangat terjangkau. Itu kalau soto sama nasi itu cukup 15.000 per menu. Itu kenyang. Saya tukang kerja keras ya, makan nasinya bukan sendok sedikit. Jadi kalau makan di situ dengan harga 15.000, nasi soto udah kenyang banget. Ya itu, jadi saya merekomendasikan, harganya murah, terjangkau banget. Bentar lagi kita masuk ke warung panjang. Bentar lagi nyampe warung panjang. Aduh. Ini adalah suasana warung panjang di malam. Sepi, nggak terlalu ramai. Tahu di malam biasanya kalau udah masuk malam, warung di situ lumayan banyak yang nongkrong, yang cari suasana malam di perkampungan. Aduh, jalan rusak. Tanah enggak ya, jalan rusak lagi. Ya sudah cukup pegal, soalnya kecepatannya saya cuma 30 km, 40, kadang 25, tapi di pelan, jadi cukup panas punggung, panas pantat juga. Di depan jalannya longsor, seberang sana jalan longsor, jadi lalu lintasnya diatur. Tanahnya lagi sedikit ke bawah.
biasanya ada tetes sedikit airnya yang kena muka. Mudah-mudahan sampai hujan, nanti aja lah hujannya udah sampai rumah, karena hujan juga kita perlu, soal itu ada rezeki dari Tuhan. Rezeki yang kadang kita tidak sadari. Jalannya rusak, aduh, Allah Akbar. Kita alhamdulillah kita sudah masuk ke Kampung Sayur. Kita sudah masuk ke Kampung Sayur. Ini adalah Kampung Sayur. Tuh, jalan di depan, yang belok kiri itu adalah penduduk kampung yang kebanyakan itu ada di mana, belok kiri. Jalannya udah berlobang-lobang, rusak. Kita harus hati-hati. Nah, dalam lubangnya soalnya. Nah, dalam lubangnya soalnya. Yang di kanan itu lagi muat menaikkan kayu, tapi itu kayu bakar. Itu kayu bakar, biasanya kayu bakar, motif bakar itu dikirim ke Garut atau ke tempat pabrik tahu. Kalau kayu bakarnya itu gelondongan atau dari dahan-dahan pohon, kalau yang bagus itu kadang-kadang buat industri pabrik tahu, atau pabrik tempe, industri-industri yang membutuhkan kayu bakar. Jadi kalau semisalnya karena itu kadang mereka juga ngirimnya ke Garut atau ke pabrik bata Garut. Nah, kebanyakan itu dikirim ke Garut, ke pabrik bata. Nah, ini kita sudah sampai ke Kampung Parung Bolong. Di Parung Bolong kita sampai jalannya bulah belok. Ini suasananya kalau malam. Kalau tadi kan siang, kalau malam kayak gini. Cuma di kamera mungkin gak terlalu terlihat jelas banget. Tinggal apa-apa lah ya. Kita sudah di Parung Bolong. Nah, sudah kelihatan ada rintik-rintik hujan. Mudah-mudahan jangan nyampe hujan dulu, nanti aja kalau saya sudah nyampe rumah. Nah, oke. Udah mulai melah. Sebentar lagi kita udah masuk Parung Bolong. Sebentar lagi tidak akan lama. Jalannya aja yang lubang yang tidak mendukung. Jadi tapi alhamdulillah segini juga kita harus tetap bersyukur karena jalannya masih bisa dilewati. Kadang-kadang ada juga jalan yang kita harus tahan karena jelek, tapi kebanyakan dibandingkan jalan yang jelek, kebanyakan yang bagusnya. Intinya bagusnya itu masih bisa dilewati, masih bisa
bela-bela kita cari jalan yang bagusnya, yang penting masuk depan motor kita. Nah ini itu perkampungan atau kebanyakan rumah di Kampung Parung Bolong ini ada di sini gitu. Nah nanti saya tuduhin jalan, sebetulnya banyak jalan yang menuju ini mau tentang Gunung Raja. Jadi ya kami ada yang namanya Gunung Raja. Nah salah satu jalan yang bisa dilewati untuk ke Gunung Raja itu ada di depan itu. Nah ini belok kanan ke sini, ini belokan menuju Gunung Raja ini belokan Gunung Raja. Ada juga di sana banyak sebetulnya jalan, gak banyak, gak terlalu banyak, kalau nggak salah 3 jalan yang bisa dimasuki mobil itu, 3 jalan nggak salah. Kalau untuk jalan kaki agak itu banyak. Tuh, hujan teman, udah hujan. Aduh tadi sini hujan pas berangkat, sekarang pulang hujan lagi. Padahal jalan masih kering, berarti tadi siang nggak hujan di sini. Waktu saya berangkat hujannya berhenti kayaknya, langsung panas. Nah waktu pulang hujan lagi, turun lagi. Sini tadi berteduhnya kita di depan tadi. Sana jauh, wah hujannya makin kerap kawan. Aduh takutnya saya nggak bisa bikin video sampai nyampe rumah atau nyampe Masjid Agung Cikatemas pas start saya berangkat. Aduh mudah-mudahan nyampe sana. Makanya kalau masalah jas hujan saya bawa hujan di bawah jok 2, tapi kan saya nggak bisa bikin video sampai akhir seperti yang saya inginkan. Ya makanya saya sedikit kecewa